Selamat datang peserta. Kegiatan orientasi Mabigus, Karang Pamitrang, dan rapat kerja. Kuaran Bekasi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Perkenalkan, nama Muhammad Lain, Kepala Pusdiklat Kuarcap Kota Bekasi. Saya ada di Kuartir Ranting Bekasi Selatan. Kuartir Ranting yang sudah melahirkan pramuka terbaiknya Kota Bekasi. Tepuk tangan. Orang yang pertama dari Kota Bekasi yang menjadi pengurus Dewan Kerja Nasional itu dari Bekasi Selatan, ya kan? Orang Kota Bekasi pertama yang menjadi kepala Pusdiklatnas orang Bekasi. Ya, Kayak enak. sekarang juga baru dimisioner. Dari Indonesia ada 5 orang. Hanya 5 orang se-Indonesia, 25 juta pramuka Indonesia, hanya 5 orang yang menjadi pengurus di tingkat Asia Pasifik. Salah satunya orang Bekasi Selatan. Jadi kita harus bangga bahwa Bekasi Selatan. Makanya dulu waktu saya masih jadi sekretaris Kuaran Bekasi Selatan, saya pernah jadi sekretaris Kuaran sama-sama sama Kak Yanti, Kak Dedi semua. Motonya Bekasi Selatan selalu terdepan. Kalau Kuaran kerja boleh ganti-gantian, tapi kalau perintis, kalau yang paling pertama orang nggak bisa ganti, karena kalau pertama kan nggak tinggal mikirin yang kedua aja. Nah, inovasi selalu berasal dari Bekasi Selatan. Saya kemarin dengar diundang mau di Pulau Tidung. Saya ingat itu ya, di Bekasi Selatan ngadain pelatihan itu di Pulau Tidung. Waktu itu Pulau Tidung belum jadi destinasi wisata. Kita di Pulau Tidung kecil. Pulau Tidung ini kayak jalan terdepan. Saya kira di Kota Bekasi juga figur-figur sekarang, tokoh-tokoh sentralnya juga dari Bekasi Selatan, dan mudah-mudahan ini kita ambil advantage-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bocoran tentang kurikulum Merdeka dan kepramukaan. Ini yang paling sering ditanya kalau saya keliling Indonesia. Saya keliling ke banyak tempat, tanyain, itu kan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Itu kan sebenarnya didesain untuk mendukung kurikulum 13. Ini bagaimana dengan kurikulum Merdeka? Pas banget, kurang lebih 1,5 bulan lalu saya diundang oleh Puspur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya diundang oleh Puspur diskusi tentang nanti 2024 ada Permendikbud lagi. Permendikbud lagi penyempurnaan tentang kurikulum Merdeka. Dan nanti di situ akan fix nyebutin posisi pramuka. Tapi kata kunci yang Pak Menteri, Mas Menteri sampaikan saat itu adalah di kurikulum Merdeka kepramukaan tidak boleh redup, justru harus tambah semarak, ya. Jadi ini penting kakak-kakak semua bisa support kepramukaan supaya nanti bisa mendukung. Ini dicari formulanya. Apakah tetap posisinya di ekstra kurikuler? Apakah aktivitasnya bisa direcognize sebagai P5 di kokurikulernya? Jadi nanti ketika project based learning main apapun yang di pramuka lakukan itu bisa diklaim sebagai salah satu pencapaian di P5. Karena kurikulum Merdeka ini terlalu keterlaluan miripnya sama pramuka. Kita ngomongin kurikulum Merdeka bicarain pelajar, profil pelajar Pancasila, ya. Sejak lama kita bicara tentang manusia Pancasila. Di mana itu? Di himne, di lagu himne pramuka. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Itu udah puluhan tahun kita declare, kita deklarasi pramuka Indonesia itu manusia Pancasila. Terus kemudian semua yang namanya project based learning itulah gayanya
pramuka belajar, dikasih tantangan, dikasih challenge, selesaikan proyek ini. Jadi dan itu diakui sama semua kalau pramuka, wah udah cocok sama kurikulum Merdeka. Bedanya kita tidak menerbitkan angka-angka, meskipun ekstrakurikuler wajib menerbitkan angka, kita tuh bedanya menerbitkan tanda-tanda Kecakapan. Ya, cakapan sebagai rekognisi. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Ini mudah-mudahan para Kamabigus yang mewakili Mabikus juga tolong sampaikan bahwa semarak kepramukaan ini akan digas terus melalui kurikulum Merdeka. Jadi mengikuti KMD, mengikuti orientasi seperti ini, cari-cari rujukan, insya Allah kita akan inline mendukung program-program pembelajaran di sekolah. Dan yang kedua. Terus yang ketiga ya, tadi udah sampaikan mengenai tanda penghargaan orang dewasa. Bersyukurnya di Bekasi Selatan nggak ribet gitu. Saya pernah ini kecamatan ya. Saya di satu provinsi, ya Allah itu ngajuin tanda penghargaan macam-macam syarat dibikin aneh-aneh. Sampai satu provinsi itu yang pancawarsa itu paling-paling cuma puluhan. Saking ada detail kalau di daerah seleksi. Ya. Kalau misalnya contoh ya, misalnya Pak Camatnya dapat Pancawarsa 3. Nah nggak boleh ada yang dapat Pancawarsa 3 sebelum Pak Camatnya dapat Pancawarsa. Ada kultur begitu. Ada kultur feodal yang ini. Wah itu nggak enak banget kan? Saya nggak nyebutin daerah, tapi itu jadi temuan. Wah saya bongkar, nggak boleh. Saya kan di Kuartir Nasional suka keliling dan kita mengevaluasi hal-hal begitu. Alhamdulillah Bekasi Selatan, kalau kakak memang kira-kira sampaikan tinggal portofolio aja kan. Kenapa harus ada portofolio? Itu yang kadang-kadang bikin males. Kenapa? Karena nggak semua orang tahu kita siapa, khususnya tim penguji kan. Nanti pengujinya kan nggak tahu siapa ini siapa. Portofolio itulah yang akan mempelajari. Saya juga sebenarnya menghindari berusaha ya, ini gagasan. Mudah-mudahan ini disetujui di tingkat nasional, di tingkat daerah. Kalau bisa juga menghindari lah sampai harus tebel-tebel gitu bikin. Kalau bisa kita scan aja, di-upload kan era digital, macam-macam gagasan ini supaya memudahkan kakak-kakak. Jadi membantu area instruksi, kita nyebutnya instruktur muda, ngajarin baris, ngajarin tali temali, tapi pembinanya harus selalu hadir, selalu ada pembina yang sudah pernah ikut kursus, sudah pernah ikut paling minimal KMD. Saya udah ngurusin kasus begini, alhamdulillah ya, belum pernah ngurusin kasus di Kota Bekasi. Ada kasus di Ciamis, kasus di Jogja, kasus di mana kami terlibat membantu. Selalu berdoa mudah-mudahan jangan sampai terjadi di Kota Bekasi, karena malu juga tim dari Kuantasnya ada di Kota Bekasi. Ingat dulu, ini nggak apa-apa kalau misalnya nggak tahu semuanya. Itu seperti apa? Mereka akan ngomong ke anak-anak SD, mirip kayak dia ngomong ke temannya. Jadi nggak punya ilmu pedagogi dan sebagainya, bagaimana dengan anak-anak, dan itu yang sering kejadian. Saya kira ini pengantar, pemantik kalau misalnya diskusi. Mudah-mudahan Bekasi Selatannya bisa ke depan menciptakan pramuka Garuda, terus kemudian pembina-pembinanya juga semangat karena mengajukan tanda penghargaan orang dewasa, karena cuma hanya inilah yang bisa gerakan pramuka berikan, hanya tanda aja, ya kan, tempel di sana, cuma itu yang bisa kita kasih. Masa itu aja udah ngasih terlibatin juga kan? Kalau memang kakak-kakak punya karya udah lama membina dan khususnya pasti akan Dewan Kehormatan Kuaran pasti akan memproses. Dan yang terakhir tadi kurikulum Merdeka ya.
Belum merdeka, seiring jalannya waktu terlepas dari kita struggling menyesuaikan, tapi kepramukaan tetap akan seperti itu. Dia akan tetap pada posisinya untuk mendukung pendidikan karakter melalui kepramukaan kepada pelajar siswa di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Pramuka.